Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian ternyata wilayah sekitar kita itu terbagi menjadi 3 loh, yaitu wilayah dataran rendah, dataran tinggi, dan juga perairan. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari mengenai wilayah-wilayah tersebut. Pertama, dataran rendah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan wilayah dataran rendah? Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Adapun ciri dari wilayah dataran rendah, yaitu pertama, memiliki tanah yang relatif datar dan subur. Kedua, dihuni oleh banyak penduduk. Ketiga, memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dataran tinggi. Nah, anak-anak, ternyata wilayah dataran rendah itu memiliki manfaat yang sangat besar loh bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Kira-kira apa saja ya manfaatnya? Yuk kita cari tahu. Dengan tanah yang subur, ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat wilayah dataran rendah untuk kegiatan pertanian, perkebunan, ataupun tanaman yang biasanya ditanami di wilayah dataran rendah. Contohnya seperti padi, kelapa, pisang, jagung, dan tebu. Misalnya seperti di wilayah Cirebon yang digunakan untuk lahan perkebunan tebu. Selain itu, wilayah dataran rendah juga dimanfaatkan untuk beternak, seperti beternak ayam, bebek, domba, sapi, dan hewan lainnya. Kemudian, karena wilayah dataran rendah memiliki tanah yang relatif datar, tentu membuat manusia menjadi lebih mudah untuk membangun rumah ataupun tempat kegiatan industri. Misalnya seperti di daerah Karawang, Jawa Barat, yang digunakan sebagai pusat industri. Nah, anak-anak, pada umumnya mata pencarian penduduk di wilayah dataran rendah adalah sebagai petani, peternak, pekerja industri, dan wirausaha. Selanjutnya, wilayah dataran tinggi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan wilayah dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dari wilayah dataran tinggi yaitu pertama, memiliki iklim yang sejuk serta curah hujan yang lebih rendah dibandingkan wilayah dataran rendah. Kedua, wilayah dataran tinggi juga memiliki permukaan tanah yang relatif tidak rata. Wilayah dataran tinggi juga memiliki tanah yang subur. Nah, anak-anak, seperti dengan wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kira-kira apa saja ya manfaatnya? Yuk kita cari tahu. Dataran tinggi memiliki tanah yang subur, dan dengan tanah yang subur ini, masyarakat dengan mudah membudidayakan tanaman berupa teh ataupun sayuran, seperti kentang atau juga buah-buahan seperti stroberi, misalnya dari Ciwidey, Jawa Barat, yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan stroberi, dan juga di Puncak Bogor, Jawa Barat, yang digunakan untuk lahan perkebunan teh.
Dengan udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya yang indah juga menjadi daya tarik penduduk untuk berwisata ke dataran tinggi loh. Misalnya seperti Pegunungan Magelang yang terletak di perbatasan Kabupaten Bandung dan Sumedang yang biasanya digunakan untuk tempat rekreasi. Nah, anak-anak penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pemandu wisata. Adapun adaptasi lainnya loh yang dilakukan manusia. Pertama, ada rumah penduduk yang berada di dataran rawan gempa diupayakan menggunakan struktur yang tahan gempa dan tidak mudah retak. Kedua, rumah penduduk di kawasan rawan banjir harus dibuat lebih tinggi dari dataran atau dibuat bertingkat. Pembuatan teras sering dan tanaman hijau untuk mencegah tanah longsor. Ketiga, membuat penampungan air hujan atau PAH bagi kawasan-kawasan kekeringan atau susah air. Keempat, membuat penghijauan atau sabuk hijau untuk mengurangi pendangkalan di sekitar waduk. Itulah cara adaptasi manusia yang tinggal di dataran rendah dan juga dataran tinggi. Terakhir kita akan mempelajari wilayah perairan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan wilayah perairan? Wilayah perairan merupakan wilayah yang digenangi air dalam jumlah banyak ataupun dapat disebut juga wilayah yang terdapat kumpulan air baik air yang mengalir ataupun tergenang seperti danau dan juga pantai.